Kalau kamu masih melakukan 6 hal ini, bisa jadi kamu sedang berada dalam hubungan cinta yang toksik. Kecemburuan yang dikira pengabdian hanyalah rasa takut yang dibungkus manis, siap membelenggu kebebasanmu. Cinta yang toksik tidak datang dalam ledakan. Ia menyusup dalam bentuk kompromi-kompromi kecil yang lama-lama jadi jebakan. Dilansir dari Fake Out, jika beberapa hal di bawah ini terasa familiar dan membuatmu tidak nyaman, mungkin kamu pernah, atau sedang, berada di hubungan cinta yang beracun tanpa sadar. 1. Menyebut kecemburuan sebagai tanda sayang. Pernah merasa tersanjung saat pasanganmu cemberut karena orang lain melirikmu? Mungkin awalnya terlihat lucu. Dia cuma protektif. Begitu kamu bilang ke teman-teman, tapi hati-hati, dari protektif bisa jadi posesif. Tiba-tiba dia muncul tanpa kabar, mulai cek HP kamu, dan bertanya siapa yang komentar di postinganmu. Kecemburuan sering menyamar sebagai cinta, padahal akarnya adalah ketakutan dan keinginan untuk mengendalikan. Dan ketika kamu mulai membatasi dirimu sendiri dengan siapa bicara, apa yang dipakai, kemana pergi, itu bukan lagi cinta. Itu penjara. 2. Minta maaf atas kesalahan yang tidak kamu lakukan. Kalau kamu sering bilang maaf hanya untuk menghindari ledakan emosi, itu bukan pertanda hubungan yang sehat. Saat pasangan menyalahkan, kamu yang menenangkan. Ketika dia lupa ulang tahunmu, kamu minta maaf karena terlalu berharap. Lama-lama, kamu jadi jago menyusun permintaan maaf preventif seolah sedang menyiapkan presentasi penting. 3. Menjauh dari teman dan hal yang kamu suka. Kapan terakhir kali kamu melakukan hal yang kamu sukai tanpa harus mempertimbangkan reaksi pasangan? Bisa jadi kamu mulai menghindari nongkrong bareng teman, berhenti ikut komunitas, atau melewatkan kegiatan favorit karena takut pasangan merasa ditinggalkan. Padahal, semakin kamu menjauh dari dunia luar, semakin sempit duniamu. Dan perlahan, kamu jadi merasa tidak bisa bernapas tanpa restu mereka. 4. Merasa drama itu romantis. Hubunganmu seperti roller coaster, hari ini penuh bunga dan pelukan, besok menghilang tanpa kabar. Tiap naik turunnya bikin jantung berdebar. Tapi hati-hati, itu bukan cinta. Itu adrenalin dan kebingungan. Dan saat akhirnya dia datang membawa permintaan maaf, kamu merasa lega luar biasa. Sayangnya, hubungan yang sehat tidak bermain tarik ulur seperti saham. Cinta seharusnya tidak membuatmu merasa berjudi dengan ketenanganmu sendiri. Kalau ketenangan terasa membosankan, mungkin kamu sudah terbiasa hidup dalam kekacauan. 5. Sering menghitung kesalahan daripada menyelesaikannya. Setiap pertengkaran berubah jadi kompetisi. Siapa yang paling banyak berkorban? Siapa yang paling disakiti? Siapa yang paling benar? Alih-alih mencari solusi, kamu dan pasangan saling lempar sindiran. Mulai dari mata yang melirik sini sampai komentar sarkastik, semua jadi senjata. Dalam hubungan seperti ini, tidak ada yang benar-benar menang karena adanya keintiman dan rasa saling menghargai. Hubungan bukan arena balapan. Kalau kamu sibuk mencatat skor, kamu lupa bagaimana cara saling merawat. 6. Bertahan dalam kekerasan emosional dengan dalih kesetiaan, tatapan meremehkan, lelucon yang menyakitkan, teriakan yang membuatmu mengecil, semua itu bukan tanda cinta yang tulus. Tapi seringkali, cinta beracun membuatmu percaya bahwa bertahan adalah bukti kesetiaan. Bahkan saat kamu tahu itu menyakitkan, kamu tetap tinggal karena mengira itulah yang disebut perjuangan dalam cinta. Cinta yang sehat tidak membuatmu mengumpulkan alasan untuk tetap bertahan di dalam luka. Kalau kamu harus menanggung kekejaman demi dianggap setia, itu bukan cinta. Itu ilusi yang melukai. Cinta sejati bukan tentang siapa yang bisa bertahan paling lama dalam luka. Cinta sejati merawat, bukan menyiksa. Menumbuhkan, bukan mengurung, cara mengatasi hubungan yang toksik. Terjebak dalam hubungan toksik sangat merugikan diri sendiri. Jadi, penting bagi kamu untuk mengenali tanda-tanda hubungan toksik dan segera mengambil keputusan yang tepat jika itu terjadi pada hubunganmu. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi hubungan yang beracun. 1. Sadari dan akui jika hubungan yang kamu jalani termasuk hubungan toksik. 2. Evaluasi kembali hubunganmu dan tanyakan pada diri sendiri, apakah hubungan seperti ini yang menyebabkan aku menjadi tidak percaya diri dan stres?
3. Bersikap asertif dengan cara mengkomunikasikan perasaanmu secara jujur dan tegas. 4. Kurangi ekspektasi terhadap orang yang toksik karena mereka tidak akan berubah bila bukan karena kemauannya sendiri. 5. Fokus pada diri sendiri dan lakukan hal-hal yang membuatmu lebih rileks, misalnya yoga, meditasi, atau perawatan diri. 6. Batasi waktu dengan orang-orang yang menyebabkan stres dan tidak membawa kebahagiaan ke dalam hidup. 7. Bergaulah dengan orang-orang dengan vibe positif yang bisa menjadi support sistem dirimu agar kamu bisa keluar dari hubungan tidak sehat ini. Keluar dari hubungan toksik memang tidaklah mudah. Namun, ingatlah bahwa kamu harus menyayangi dirimu sendiri dan memikirkan kehidupanmu di masa yang akan datang. Sebesar apapun rasa sayangmu padanya, percayalah bahwa kamu pantas untuk bersama dengan orang yang bisa menghargai dan menyayangimu dengan tulus. Jika kamu terjebak dalam hubungan toksik dan merasa kesulitan untuk keluar dari hubungan tersebut, cobalah minta bantuan orang lain yang kamu percayai. Bila perlu, cobalah berkonsultasi dengan psikolog untuk mendapatkan saran yang terbaik agar kamu bisa mengatasi atau mengakhiri hubungan beracun ini. Itulah beberapa ciri hubungan yang toksik dan cara penanganannya yang dapat kami sampaikan. Jika kalian punya pengalaman dengan hubungan toksik atau sedang mengalami hubungan yang seperti itu, kalian boleh berbagi pengalaman di kolom komentar ya guys. Baik, terima kasih yang sudah menonton sampai dengan selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Dukung kami dengan cara tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya dan wassalam.